dari perjalanannya Mbak Minhatul Aini dari Kecamatan Awangan, jauh dari lokasi kota, ya. Betul. Dan kuliah di Unisma Malang. Dan ternyata Mbak Minhatul ini kuliah di sana dan mendapatkan nilai tertinggi katanya ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu bagaimana kok bisa mendapatkan nilai tertinggi itu? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Setiap manusia pasti memiliki cita-cita yang tinggi untuk membahagiakan orang di sekeliling kita, terutama kepada kedua orang tua kita. Banyak cara, gaya, dan proses yang berbeda-beda untuk melakukan dan meraih cita-cita itu. Maka dari itu, di samping saya ini sudah ada seseorang yang sangat luar biasa sekali. Ini asli Pacitan, asli pemuda Pacitan. Mari kita bisa berkenalan lebih dalam dari siapa yang ada di sebelah saya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Minatul Aini. Minatul Aini. Rumahnya? Rumahnya asli Pacitan, Kecamatan Awangan. Kecamatan Awangan. Iya. Kecamatan Awangan itu kecamatan yang paling tertinggi di Pacitan ya? Iya, paling tinggi. Tempatnya dingin. Dingin, gitu, betul sekali. Beda dengan di Pacitan kota ini. Iya. Nah, kelahiran tahun berapa, Mbak? Kelahiran tahun 94. Tahun 94. Terus sekarang berdomisili di mana? Domisili kalau rumah sebenarnya nggih tetap Awangan, cuman kalau kesehariannya di Pacitan karena tugas di Pacitan. Tugas di Pacitan. Ini Mbak Minhatul, dari saya baca-baca di YouTube kemarin saya melihat di YouTube-nya Mas Romdoni Pacitan 86. Nah, ini saya tertarik. Ini ternyata ada pemuda Pacitan yang berprestasi di luar Kabupaten Pacitan. Nah, ini nanti kita akan lebih berbincang-bincang lebih banyak lagi bersama Mbak Minhatul. Apa sih yang diraih prestasinya di luar Pacitan itu nanti kita bisa berbincang-bincang lebih dalam lagi. Sebelum itu kita tanya-tanya dulu tentang pendidikannya. Ini sekarang dari TK, SD, terus SMP, SMA-nya sampai kuliah. Kalau TK di Nawangan, di Desa Jatislor, TK Giri Putra namanya. Terus untuk SD-nya di SDN Jatislor 1. Kalau SMP atau tingkat MTS-nya di MTS Muhammadiyah Nawangan. Terus tingkat SMA-nya di MA Pembangunan Al-Fatah Kikil Arjosari Pacitan di pesantren. Oh, pesantren. Itu mondok di sana atau pulang pergi? Mondok selama ya? 3 tahun. Selama 3 tahun. Itu jenjang pendidikannya dari TK Nawangan, SD, MI ya? SD Negeri Muhammadiyah. MTS SD Negeri Jatislor 1. Terus MTS Muhammadiyah Nawangan. Baru ke Pondok Pesantren Al-Fatah Kikil Arjosari. Iya. Nah, itu jenjang pendidikannya. Dan sekarang terus kuliahnya di mana? Kuliahnya di Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang. Fakultas Kedokteran Unisma Malang. Iya, Nah, Unisma Malang. Nah, itu apa sih yang melandasi untuk bisa ke sana? Sebenarnya yang kenapa bisa kuliah di Unisma ini sebenarnya tidak ada perencanaan sama sekali. Tidak ada cita-cita untuk ke sana. Tapi saat itu ketika saya lulus dari MA di MA Kikil Arjosari itu, saya diminta untuk ngabdi di pondok awalnya. Nah, ketika ngabdi itu baru sekitar 6 bulan atau 8 bulan ngabdi. Kemudian saya ditunjuk oleh Pak Kiai untuk ikut beasiswa PPSB, yaitu program beasiswa santri berprestasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, saat itu sebenarnya yang mendapat jatah dan yang diundang oleh Kemenak itu pesantren Termas. Tetapi karena Termas itu tidak ada jurusan IPA, maka Termas menawarkan ke Kikil dan akhirnya mengambil saya yang santri dari Kikil yang ada jurusan IPA. Jadi sebenarnya kalau untuk beasiswa ini secara administrasi ini tertulisnya atas nama Pondok Termas. Iya, tapi kalau modalnya saya sebagai santrinya ini dari santri Kikil untuk modalnya. Itu satu-satunya santri atau ada beberapa santri? Saat itu ada 3 santri, terus kemudian seleksi di Surabaya. Seleksi di Surabaya. Ya, karena saat itu untuk yang peserta beasiswa peserta yang seleksi dari Jawa Timur biasanya di Surabaya itu ada 3 orang kalau dari Pacitan. Nah, kemudian dari 3 orang ini yang lolos 2 orang. Oh gitu. Jadi dari Pacitan 2 orang, 1 panjenengan, yang satunya dari 1 teman saya dari aslinya Sedayu, namanya Iva. Iva. Nah, bagaimana sih proses dan hal-hal yang dilakukan atau prosesnya di Malang di Unisma itu dari awal kuliah sampai akhir?
dari awal kuliah karena kami dari terutama yang kami dari beasiswa tadi, karena kami dari pesantren itu sebelum kuliah itu ada semacam namanya matrikulasi atau pembekalan dulu sekitar beberapa bulan ya, 4 bulan kalau tidak salah atau 5 bulan saya lupa. Terus setelah pembekalan itu baru masuk kuliah bareng-bareng dengan teman-teman yang dari jalur reguler atau jalur yang non beasiswa. Kemudian saya itu mengikuti, sebelum itu ketika di Unisma itu ada tes kesehatan dulu untuk menentukan kami bisa lanjut beasiswa atau tidak, bisa lanjut kuliah atau tidak. Karena kan kalau di bidang kedokteran harus kesehatannya bagus dan terutama juga bebas buta warna. Itu tes dulu. Terus kemudian kalau sudah lolos bisa masuk. Terus kemudian menjalani kuliah selama 4 tahun. Itu untuk mendapatkan gelar sarjana kedokteran. Ya, itu full kuliah di kampus 4 tahun. Kemudian setelah itu setelah mendapat gelar sarjana kedokteran nanti lanjut, kalau di kedokteran itu namanya pendidikan profesi. Atau istilah lainnya koas di rumah sakit selama 2 tahun. Kalau di Unisma itu mungkin 2 tahun bisa sampai lebih 3 bulan, ada 2 tahun lebih, tapi setiap kampus itu berbeda untuk pendidikan profesinya. Nah, untuk pendidikan profesi selama di rumah sakit itu tujuannya untuk mendapat gelar dokter. Jadi sebenarnya tadi selama 4 tahun mendapat gelar sarjana kedokteran atau esket, baru kemudian 2 tahun itu untuk mendapatkan gelar dokter. Okay. Tapi tidak tidak 2 tahun terus langsung mendapatkan gelar dokter, itu harus ada namanya melewati uji kompetensi dokter atau namanya itu UKMPPD, uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter. Nah, itu adalah yang menentukan kami bisa lulus menjadi dokter atau tidak. Gitu. Terus apa sih yang sulit untuk mendapatkan jurusan itu? Jadi selama prosesnya dari situ tadi 2 tahun terus 2 tahun harus jadi dokter. Nah, itu apa sih yang membuat kesulitan untuk di sana, ataukah memang lancar-lancar saja? Kalau kesulitan pasti ada. Kesulitannya itu kalau terutama untuk saya sendiri itu lebih ke tantangannya itu tidak hanya masalah kita harus akademis, maksudnya harus memahami banyak materi, tapi juga mental. Karena kan ketika kita kuliah di kedokteran itu sudah pasti belajarnya lebih banyak, terus ujiannya juga lebih sering. Jadi kalau di Unisma juga itu, kalau selama pendidikan yang 4 tahun tadi, pendidikan sarjana itu setiap minggu ada namanya ujian mingguan, kemudian ada ujian akhir blok, ada ujian praktikumnya. Nah, itu jadi yang membuat mungkin ujian mental juga itu karena harus belajar banyak dalam waktu yang singkat dan harus ujian sering berkali-kali. Beda dengan ketika masih sekolah, paling adanya ujian tengah semester sama ujian akhir semester, begitu, ujian kenaikan kelas gitu. Jadi perbedaannya itu mungkin adaptasi. Terus mungkin yang lain juga adaptasi dengan lingkungan. Ya, sudah pasti kalau di pesantren itu kan mungkin ya kita terbiasa hidup yang homogen dengan orang dengan mungkin yang tipe yang sama gitu-gitu. Tapi ketika sudah kuliah itu kan kita bercampur dengan orang yang heterogen. Tidak semuanya dari pesantren. Itu juga termasuk pembelajaran dan juga adaptasi. Terus di sana itu pernah nggak ada kesenangan atau kesan yang sangat terkesan sekali di dalam proses perkuliahan dari hari pertama, semester pertama sampai semester akhir, yang paling terkesan? Yang paling terkesan itu kalau dari mungkin terkesan saya yang pertama kalau dari segi agamanya ya, mungkin kalau di Unisma sendiri itu kan karena memang kampus NU, jadi itu saya tidak banyak beradaptasi mengenai mungkin adatnya atau amalan ibadahnya kesehariannya itu tidak banyak beradaptasi. Jadi itu masih masih sejalur atau masih sama dengan suasana ketika saya di pesantren dulu. Jadi ketika saya di pesantren itu juga sudah sudah suasananya itu NU gitu. Jadi ketika di kuliah juga itu masih sama gitu. Itu yang untuk dari segi mungkin ibadah atau segi amalan itu masih bisa terjaga gitu. Walaupun sudah kuliah tapi masih terjaga karena lingkungannya di sana pun NU. Gitu. Misalkan tentang sholawat atau tentang apa gitu, atau tentang mungkin doa atau amalan yang lain. Nah, itu. Tapi kalau dari segi proses kuliah di kedokterannya itu yang mungkin menjadi kesan dan itu membuat saya saat itu down itu ketika waktu koas. Jadi ketika koas yang tadi 2 tahun atau pendidikan profesi itu saya sempat mundur dibanding teman saya yang satu gelombang karena saat itu saya sakit. Nah, jadi kalau di tempat saya koas itu kebetulan saya sakit varisela atau cacar air, di mana penyakit itu memang mungkin ringan ya. Cacar air kan biasa, tapi itu menular. Tapi gara-gara itu saya tidak boleh masuk. Yang harusnya koas itu selama itu saat itu di stase kulit dan kelamin itu lamanya 5 minggu. Saya sudah masuk 3 minggu, kemudian saya sakit.
gara-gara sakit saya tidak boleh masuk karena menular. Nah, akhirnya saya harus mengulang semuanya yang sudah masuk 3 minggu itu mengulang 5 minggu lagi. Akhirnya saya lebih molor daripada teman yang segelombang dengan saya. Itu yang mungkin membuat saya down, karena kan ya saya saat itu punya target saya harus lulus tepat waktu gelombang pertama bersama teman-teman. Tapi ternyata ya tadi gara-gara sakit tadi yang mana kita tidak merencanakannya, itu akhirnya lebih molor 5 minggu dibanding teman-teman saya. Akhirnya untuk ikut uji kompetensi dokter atau yang tadi ujian terakhir untuk mendapatkan dokter, itu pun saya lebih molor 1 periode dibanding teman saya. Itu teman saya yang segelombang. Tapi akhirnya itu bisa melewati semua itu ya? Ya bisa, alhamdulillah. Dan bisa lulus. Ada hikmahnya. Iya. Jadi semua itu ada hikmahnya sendiri-sendiri, walaupun ada tantangan seberat apapun, kalau kita berjuang, berproses untuk mendapatkan sesuatu dan cita-cita itu akan tercapai. Nah, terus di sana itu ngekos atau ikut ada di Unisma atau ada asrama atau apa bagaimana? Kalau selama kuliah yang 4 tahun itu kalau di Fakultas Kedokteran Unisma setahun pertama itu wajib di asrama. Jadi di sana ada pesantrennya. Namanya Pesantren Mahasiswa Ar-Rozi Fakultas Kedokteran Unisma. Jadi selama setahun baik yang beasiswa maupun yang reguler itu selama setahun wajib di asrama. Nah, setelah setahun itu untuk 3 tahun selanjutnya itu bebas mau di asrama atau mau di luar. Tapi saat itu saya tinggal tetap di asrama. Tapi cuma bedanya saat yang 3 tahun selanjutnya itu ya tidak ada kegiatan pesantren yang wajib, hanya tinggalnya di asrama atau rusunawanya Unisma. Begitu, jadi bertinggal di situ bersama banyak teman-temannya semuanya ya. Nah, terus dari hal itu semuanya sekarang berarti menjadi dokter. Iya betul, sudah menjadi dokter. Sudah menjadi dokter, jadi Bu Dokter ini ya? Iya boleh. Jadi Bu Dokter. Nah, ya ini teman-teman ada sekilas sedikit ini tadi. Jadi dari perjalanannya Mbak Minhatul Aini. Jadi perjalanan Mbak Minhatul Aini dari Kecamatan Awangan, yang mana Kecamatan Awangan itu kecamatan paling tertinggi di Kabupaten Pacitan dan tempatnya sangat dingin sekali, jauh dari lokasi kota, ya. Betul. Dan kuliah di Unisma Malang. Nah, Unisma Malang siapa sih yang tidak tahu di seluruh Jawa Timur ya? Dari para kaum milenial pasti semuanya tahu Unisma Malang. Dan ternyata Mbak Minhatul ini kuliah di sana dan mendapatkan nilai tertinggi katanya ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu bagaimana kok bisa mendapatkan nilai tertinggi itu? Oh ya, sebenarnya untuk di kedokteran kemarin kan itu untuk mendapatkan kemarin itu kan lulusan terbaik itu karena nilai tertinggi dari uji kompetensi mahasiswa tadi, mahasiswa program profesi dokter atau ujian akhir untuk mendapatkan gelar dokter. Nah, sebenarnya nilai yang menjadi kenapa saya lulusan terbaik itu dari itu tadi, dibantu oleh nilai uji kompetensi tadi menjadi nilai tertinggi dengan jumlahkan dengan IPK. Jadi kalau yang jurusan lain di Unisma itu lulusan terbaik itu dari IPK-nya, tapi kalau di kedokteran itu tadi ada ditambahkan dengan nilai uji kompetensi. Gitu. Nah, itu untuk menjadi yang nilai terbaik ya sebenarnya tidak ada trik khusus ya. Saya hanya mengikuti alur. Kalau untuk ujian itu ya saya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu. Begitu ya? Ya, tidak ada cara khusus untuk bagaimana bisa saya harus mendapatkan yang terbaik gitu, enggak ya. Saya hanya belajar yang sebaik-baiknya, sebisa saya, semaksimal mungkin, sama dibarengi dengan doa pastinya. Dengan doa, iya. Ya. Yang tidak terlepas dari doa kedua orang tua juga ya, dan sekeluarga. Nah, dari Kecamatan Awangan bisa mendapatkan nilai tertinggi di Unisma ini sangat luar biasa sekali, jarang-jarang sekali loh. Jadi para sahabat-sahabat Ngopi Seruputan, ini jarang sekali milenial atau pemuda Pacitan yang keluar dari Pacitan, belajar di universitas-universitas di luar Pacitan yang bisa mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dengan yang lain. Nah, ini sangat bangga sekali kita sebagai orang Pacitan juga harus meniru Mbak Minhatul ini, belajar dan berproses. Nah, untuk itu siapa sih sosok yang ada di belakang Mbak Minhatul ini? Jadi dari proses dari kuliah bisa di Pacitan, kan di Pacitan ada banyak kampus, terus bisa memastikan untuk kuliah di luar mendapatkan beasiswa. Ini pasti ada sosok yang sangat luar biasa di belakang. Nah, itu siapa sosok di belakang panjenengan? Sosok yang luar biasa di belakang perjuangan saya pastinya ya yang pertama dari orang tua. Terus yang selanjutnya juga dari Pak Yai, karena kan sejak saya kuliah itu memang dari yang mensupport, yang merekomendasikan pun Pak Yai, dari
Pak Yai Kikil, Pak Yai Burhan, dan juga dari Termas Gus Lukman saat itu. Nah, kenapa saya bisa bertahan dan akhirnya juga bisa lulus dengan dengan baik, itu ya karena motivasi saya karena beliau semuanya. Kalau dari orang tua, motivasi saya ya karena orang tua saya pun tidak bisa merasakan pendidikan seperti saya, jadi ya saya harus memegang amanah saya mendapat pendidikan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Kalau dari Pak Yai ini ya karena beliau sudah merekomendasikan saya untuk kuliah, terus setiap saya pulang pun saya juga sering sowan ke Pak Yai. Jadi dengan bekal nasihat-nasihat beliau pun untuk selalu belajar dengan sungguh-sungguh, pastinya itu juga bisa menjadi motivasi saya. Iya, dan saya juga berpikir saat itu kalau saya bisa dengan kuliah sebaik-baiknya, saya bisa menjalankan amanah dengan baik, ya pastinya kedua orang tua saya maupun Pak Yai maupun pesantren yang yang menjadi wasilah beasiswa pendidikan itu pasti akan bangga dengan saya kalau saya bisa melakukan dengan sebaik-baiknya gitu. Berarti ini adalah amanah yang harus dijaga, dan di sosok belakang Mbak Minatul ini, yaitu selain kedua orang tua pasti ada sosok yang sangat luar biasa juga, yaitu Pak Yainya. Jadi Pak Yai dari Kikil dan juga dari Termas, yaitu Yai Burhanuddin ya, Yai Burhanuddin dan Yai Lukman. Nah, ini adalah berkahnya beliau-beliau, berkahnya kedua orang tua, berkahnya para kiai, dan di pesantren juga ini adalah berkah yang luar biasa sekali, yang akhirnya Mbak Minatul ini bisa meraih cita-citanya dan bisa mendapatkan nilai tertinggi di Unisma. Nah, sangat luar biasa sekali dan sangat memotivasi sekali kepada kita semuanya. Kita harus meniru juga kepada Mbak Minatul ini. Nah, terus dari proses itu tadi semuanya, ada sekarang kegiatan sehari-harinya itu apa setelah lulus dari Unisma? Kegiatan sehari-hari saya sekarang menjalani namanya itu program intensif dokter. Itu adalah suatu kewajiban untuk dokter yang harus dilakukan setelah kita lulus. Yang harus dilakukan setahun untuk mengabdi, dan itu tujuannya untuk mendapatkan surat izin praktek dokter gitu. Saat ini saya sedang menjalani intensif, sekarang ini 4 bulan kedua saya menjalani di RSUD Pacitan. Sebelumnya sudah 4 bulan itu di Puskesmas Punung. Dan masih ada sekitar 8 bulan, yang 4 bulan di RSUD Pacitan, yang 4 bulan terakhir di Puskesmas Punung. Puskesmas Tulaan maksud saya. Ya. Jadi Puskesmas Punung, RSUD Pacitan, terakhir Puskesmas Tulaan. Sekarang masih di RSUD Pacitan, Kabupaten Pacitan. Nah, terus kurang berapa hari atau kurang berapa bulan di RSUD Pacitan? RSUD ini baru berjalan 1 minggu. Oh, baru berjalan 1 minggu. Jadi masih 4 bulan. Terus nanti setelah selesai semuanya dari Puskesmas Tulaan selesai, itu nanti apa yang selanjutnya? Untuk apakah langsung bisa praktek dokter atau bagaimana? Selanjutnya setelah selesai intensif setahun ini, ketika sudah mendapat surat izin praktek, ya itu kan setahun ini kan sebagai syarat untuk mendapatkan surat izin praktek. Ketika sudah surat izin praktek, ya rencana kedepannya ya pastinya praktek sebagai dokter, dan tapi yang paling utama menjalankan kewajiban saya untuk mengabdi kembali ke pesantren. Nah, entah itu nanti pengabdiannya saya dengan praktek di pesantren, membantu kesehatan para santri, dan mungkin atau mungkin nanti disambi dengan praktek di luar, nanti belum tahu. Tapi yang utama ya tadi saya menjalankan amanah untuk ngabdi ke pesantren, karena ketika mendapatkan beasiswa tersebut, kontraknya itu harus kembali ke pesantren untuk mengabdi. Begitu. Gitu. Apakah ada berapa lama untuk mengabdi di pesantren, ataukah memang dari hati sendiri untuk ya pengen mengabdi berapa tahun di sinilah, atau memang ada kalau secara ini ya, secara kontraknya itu secara tertulis itu dulu perjanjiannya 3 tahun. 3 tahun. Tapi kalau untuk saya ya nanti mengikuti arus saja. Kalau ternyata memang lebih dari 3 tahun dan ternyata pesantren membutuhkan, itu ya tidak apa-apa gitu. Karena saya sendiri orang Pacitan, jadi tidak keberatan. Tidak keberatan. Gitu. Itu nanti di pesantren yang dari Kikil berarti ya? Itu nanti. Insya Allah keduanya. Keduanya. Ya, karena kan keduanya juga membutuhkan juga. Iya. Karena Kikil dan Termas kan juga berdekatan ya. Juga berdekatan dan masih dibilang saudara. Iya, luar biasa sekali. Ini sebentar lagi akan jadi Bu Dokter yang bisa praktek dan bisa menolong orang-orang yang lagi mendapatkan musibah, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan terus Mbak Minatul atau Bu Dokter Minatul ini. Jadi biar bisa fokus dan bisa untuk memberikan kesembuhan untuk banyak orang dan bisa menolong untuk banyak orang. Nah, ini untuk closing statement, Mbak.
Jadi tadi sudah banyak panjang lebar dari mungkin nanti kalau kita ada waktu di lain waktu lagi kita bisa podcast lagi, bisa ngobrol lagi. Dan ini tadi sudah sedikit diceritakan dari proses dari TK, SD, SMP atau MTS-nya, terus SMA-nya, sampai kuliahnya, dan bagaimana prosesnya di kuliah sedikit dicuplik ini tadi, itu sudah seperti yang kalian lihat tadi, dan begitulah prosesnya. Ini closing statement-nya untuk para pemuda, untuk para milenial, para mahasiswa di Kabupaten Pacitan khususnya, dan umumnya di seluruh Indonesia, apa motivasinya? Motivasinya, sebenarnya untuk melakukan sesuatu itu cukup lakukan yang terbaik, jangan menjadi yang terbaik. Karena kalau kita melakukan yang terbaik, kita sudah melakukan dengan bersungguh-sungguh, itu maka mungkin sekali kita bisa menjadi yang terbaik. Akan tetapi kalau tujuan utamanya itu untuk menjadi yang terbaik, maka itu sebenarnya sudah salah niat, karena kita bisa menghalalkan segala cara untuk menjadi yang terbaik tersebut. Tapi kalau kita melakukan yang terbaik, maka kita bisa melakukan dengan semaksimal usaha kita, dengan kejujuran, dengan perjuangan semampu kita sebisa mungkin gitu. Terus yang selanjutnya, yang kedua itu selain kita berjuang atau berusaha dengan cara kita, jangan lupa juga dengan berdoa atau usaha batinnya, karena sama saja perjuangan kita itu sudah maksimal sekali, tapi kalau tanpa kita menggantungkan dengan berdoa kepada Allah atau kepada Tuhan, maka ya itu percuma. Tapi kalau kita dengan menggantungkan dengan doa, itu kan berarti disertai ada unsur keimanan di situ. Kita percaya bahwa semuanya itu bisa terjadi atas kehendak Allah. Gitu. Jadi usaha juga yang pasti harus disertai doa. Dan jangan percaya bahwa keberhasilan yang terjadi pada kita itu murni usaha kita, tapi pasti ada sisi lain dari takdir, yaitu sudah ditentukan oleh Allah, dan juga doa dari orang lain, dari orang tua, guru-guru kita ataupun teman-teman kita. Luar biasa sekali motivasi dari Mbak Minatul, luar biasa untuk kalian semuanya yang masih proses kuliah, terus yang masih berproses apapun, dimanapun, berproses bekerja dan sebagainya, itu jangan menyerah. Bagaimanapun itu keadaannya, kita harus bisa semangat dilantari dengan perjuangan dan doa. Jangan lupa itu ya Mbak Minatul dari yang disampaikan ini tadi. Ini untuk semuanya para milenial di Pacitan, yuk semangat yang kalian masih kuliah walaupun di masa pandemi ini, walaupun kuliahnya daring dan sebagainya, tapi itu jangan sampai menyurutkan semangat kalian untuk mencapai kelulusan di tempatnya masing-masing atau di kampusnya masing-masing. Nah, mudah-mudahan motivasi dari Mbak Minatul ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan bincang-bincang kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan panjenengan dan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari penyakit, dan kita semuanya selalu sehat. Sebelum ditutup, ini ada sesuatu dari kami dari MH Channel untuk Mbak Minatul, karena ini masa pandemi. Jadi ada sesuatu, yaitu ada masker sedikit, masker untuk kenang-kenangan. Bisa diterima ya? Terima kasih. Terima kasih yang sudah menonton, sahabat-sahabat semuanya. Nanti kita bisa bertemu kembali dengan podcast-podcast yang lain, dan pastinya dengan orang-orang yang luar biasa. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi sak seruputan.